Ustadz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang. Ustadz nih macam jawaban anak TK. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Az-Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, imam zuhur, asar, diangkat imam. Imam yang kedua namanya imam ratib. Diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais, itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga, ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Inilah yang hafiz. Ini sekarang banyak orang salah nih. Maju anak hafiz di depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal juz amma. Dia memang belum nikah tapi Quran itu di kepala dia. Dia tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Kita lanjutkan. Ustadz, saya tinggal di masjid sudah lebih 6 tahun, sejak 2012. Saya melanjutkan S2, alhamdulillah sudah lulus, tapi pembayaran belum ada uang. Kalau ada orang dermawan yang ingin membantu, alhamdulillah saya mau bersyukur. Kirimkan ke nomor 0. Ini boleh untuk dibaca kan atau rahasia? Man kharaja fi talabil ilmi, orang yang menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang menolong orang berjihad fi sabilillah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong orang jihad sama dengan pergi jihad. Makanya Utsman bin Affan dia tak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar, tapi namanya tercatat. Kenapa? Karena dia membelikan kuda, membelikan tombak, membelikan anak panah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, santuni anak yatim, makin tinggi strata pendidikan. S1 LC, S2 MA, S3, ini berikan. Duit banyak disimpan itu apa? Bapak simpan banyak, simpan, pelit, kedekut, bakhil, simpan, mati. Habis dia ambil ibu, nikah dia sama Bronis. Untuk apa simpan duit? Tak ada orang mati buat duit. Simpan. Ibu pun gitu juga. Pelit, simpan, mati. Dia ambil bapak, kawin sama anak gadis. Ada duit keluarga. Kasih, ini nomor, ada nomor. Bronis. Berondong manis. Semoga Tuan Guru diberikan keberkahan, amin, double amin. Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi? Syarat jamak qashar 89 km. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Pekanbaru ke Medan 600 km. Kalau tak percaya ukur sendiri. Itu maka saya jamak qashar tadi. Asar 2 rakaat. Tapi boleh jamak tidak pakai qashar. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Hajat sangat tinggi. Bapak dokter spesialis. Operasi jam 11. Selesai jam 5. Jam 11 tadi operasi, selesai jam 5. Zuhurnya kemana? Jamak takhir, tidak pakai qashar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang mengoperasi tak bisa diganti dengan dokter lain. Memang dia aja sendiri. Banyak kabel-kabel dalam, harus salah potong. Kalau sampai digantikan dokter lain, bingung dia. Ini salah sambung pula, koslet.
yang mengoperasi. Bagaimana dengan yang dioperasi? Begitu juga operasi tulang belakang, operasi kulit. Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore. Sementara di Medan maghrib jam 6.30. Selesai operasi jam 10 malam. Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jamaah takhir, maghribnya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat. Tapi jangan mempermudah-mudah. Ini banyak ini operasi tingkat tinggi. Ini nikah pun main jamak juga. Nikah tak sholat zuhur tuh duduk di pelamin. Kau tak sholat zuhur, sayang makeup luntur. Tak ada rukhsah, tetap sholat zuhur, tetap sholat. Di setel jam 12.30 duduk di pelaminan. Stop jam 5 supaya zuhurnya tetap sholat pada waktunya dan asarnya tetap. Tapi kalau operasi ini memanglah operasi ini lama, baik yang mengoperasi maupun yang dioperasi. Karena apa? Darurat tingkat tinggi. Kita doakan anak-anak kita jadi dokter insyaallah. Kenapa begitu? Dokter ini duitnya banyak, kerjanya tak berat. Buka-bukaan mulut orang, 5 juta. Bagaimana cara menyikapi suami yang meninggalkan istri dan berniat untuk tidak memberi nafkah? Hai laki-laki, kalian punya kewajiban 5. Kasih binimu makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Banyak sekarang laki-laki tak ngasih bini pakaian. Itu yang di mall-mall tuh. Ada yang kuyak, ada yang tak berjahit, ada yang resleting belum berpasang. Ustaz nengok, tertengok tak sengaja. Saya tak ada niat nengok, tapi pas nengok-nengok lip tu nampak sikit. Pertama kasih dia makan, yang kedua kasih dia pakaian, ketiga kasih dia tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan, yang keempat kasih dia pendidikan. Kalian yang mendidik dia, kalau tak sanggup mendidik dia, suruh dia dengar pengajian. Perhatian. Sanjungan, perempuan suka disanjung-sanjung. Gimana abang tengok baju yang ku beli kemarin bang? Belum pernah abang menengok baju macam itu. Padahal berserak-serak simpang limun. Nah, kalau tidak kau berikan ini, maka perempuan ini punya wali. Jangan bodoh-bodohnya anak-anak gadis kita. Anak gadis ibu punya wali 6. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Maka laki-laki yang tak menunaikan 5 kewajibannya tadi, wali tadi memanggil. Bukan 6-6-nya, salah satu. Jangan 6-6-nya, pucat mati dia. Salah satu aja. Ayah, abang, adik, pakcik. Aku sebagai wali, sini kau. Sini. Kalau kebetulan bapak tentara, polisi, cabut pistol letakkan situ. Kalau pak, macam-macam, ku tembak kepala kau. Kenapa tak kau kasih dia makan? Kenapa tak kau kasih dia nafkah? Apa ini? Perempuan yang dibodoh-bodohi. Ini tak dikasih nafkah, diam. Tak dikasih belanja, diam. Muka biru ditumbuk merah, diam. Kenapa kau tak melawan? Sorga di bawah tapak kaki laki. Bodoh. Kalian perempuan punya wali. Perempuan punya wali. Bukan perempuan itu yang ngomong. Ini banyak sekarang perempuan ngomong langsung sama suami. Bukan begitu. Ada walinya yang mempertanyakan. Nah, jadi kalau mengerti, betul kata Nabi, hai para wali, para ayah, para abang, para kakek, para datuk, para pakcik, para paman, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang orang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucumu, pandanglah 2. Din, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Jangan kau tengok mobilnya. Ini kalau datang naik Grab aja. Oh, datang naik Mercedes Benz. Inilah dia. Rupanya rental. Pak Ustadz, bagaimana cara husnuzon terhadap takdir Allah? Terkadang yang namanya manusia nih, asa an takrahu syai'a, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira,
Kau benci, di balik benci itu ada kebaikan yang luar biasa. Ikut latihan paskibraka, sudah hampir mau, tiba-tiba batal. Sakit hati, benci, kenapa nasib begini? Rupanya skenario Allah indah. Dipanggil sama Pak Kapolres, diuruskan ke Jakarta. Terbang ke Jakarta. Takdir, rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur jam 8 tarik selimut. Kau tak pergi kerja, rencana Allah jauh lebih indah. Usaha, doa, tawakal, niat baik, cakap baik, buat baik, datang baik berarti dari Allah. Datang tak baik, sabar, Allah sedang menguji. Oleh sebab itu maka kita hanya berusaha, al-insanu mudabbir wallahu muqaddir. Allah yang menetapkan final akhirnya. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qaddarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qaddarallah. Ucapkan qaddarallah. Sudah takdir Allah, qaddarallah. Karena kalau berkalau-kalau, dibeli tanah 2 hektar, ditanam sawit, ditunggu pupuk, memupuk, membersihkan 2 tahun. Begitu panen, datang orang lain ngambil. Ini sawit saya, ini tanahnya, ini surat dari BPN. Apa tak gila gitu? Tiap malam, tiap pagi, kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Qadarallah, sudah selesai. Game is over. La ta'jaz, jangan lemah. Karena sekali kau berkata kalau, akan disusul kalau. Itulah orang kena insomnia, tak tidur malam. Kudik-kudik. Pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya aku sudah tak tidur berapa lama? Sudah 2 malam tak tidur. Kata psikiater, aku 2 bulan tak tidur dah. Parah pula aku dari kau lagi. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Oleh sebab itu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala selama sudah dilaksanakan 3: ikhtiar, usaha, doa, tawakal. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka pada orang yang bertawakal. Semua buah-buahan yang ada di Medan, di Brastagi, di Rantau Prapat, semua buah-buahan yang ada di dunia ini, itu sudah tertulis di buah itu Abdul Somad. Semua ikan-ikan yang ada di Belawan, yang ada di Medan, yang ada di Pancur Batu, sudah tertulis di ikan itu Abdul Somad. Tidak akan mungkin ikan itu dimakan orang lain. Ikan mahal, ikan hebat, sudah tertulis itu, tak akan mungkin makan. Abdul Somad tak sanggup membeli ikan itu karena sekilonya sampai 200.000. Mana kita sanggup? Seonnya 200.000, ikan mahal. Itu kalau dimakan tamu menetes air mata kita. Saking mahal. Tapi karena sudah tertulis punya Abdul Somad, kalau rezeki takkan kemana, dituliskan Allah SWT. Siapa membelikan itu? Bini gubernur. Belanja pagi-pagi. Orang kaya belanja kan nunjuknya pakai kelingking aja. Berapa? Gitu kan. Nah, dimasak. Selesai dimasak, tentu makan pakai meja yang bisa berputar tuh. Kalau berkumpul lah di situ, Kapolda, Danrem, gubernur, siapa yang ustadz, siapa yang makan duluan? Ustadz lah. Mana mungkin orang itu makan duluan? Masih ada, silakan ustadz. Sendok awal lah duluan di situ. Udah ada nama situ, Abdul Somad. Tapi cerita ini jangan membuat kita pasif tak bekerja. Jangan gara-gara ini besok bapak tak ada yang masuk kantor. Bangun nih, bang kerja. Udah tertulis nama aku di ikan itu. Ibu jangan marah. Kalau ada laki besok begitu, ibu diam aja. Pas jam 9 dia bangun, dibukanya. Mana sarapan kita? Udah tertulis nama, bagus itu bang. Orang yang pakai akal-akal itu pakai akal juga kita balasnya. Tak main ayat hadis sama dia. Ustaz, kalau sudah wudhu terus makan, wudhunya batal apa tidak?
Mana pula makan batalkan wudu, kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan wudu. Beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Saya ulang sekali lagi, Fikih Islam Sulaiman Rasyid, bahasa Indonesia. Syekh Sulaiman Rasyid orang Lampung, tamat dari Al-Azhar Mesir 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat Al-Azhar Mesir. Jabatan terakhirnya rektor di Lampung, IAIN Lampung. Fikih Islam simple sederhana, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana makruh, mana membatalkan. Setiap rumah mesti punya buku ini. Ini fikih yang simple, murah, harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Ustadz, apa pahala sholat 2 hari raya? Sholat Idul Fitri, Idul Adha tak perlu dibalas. Sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak perlu disebutkan dalil-dalilnya, tak perlu dimotivasi. Karena yang tak sembahyang pun sembahyang. Yang perlu dikasih motivasi itu sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isya sama sholat subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh, qobliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qobliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Adapun sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka Nabi memerintahkan perempuan, maaf, cakap yang sedang haid, perempuan yang haid tetap datang keluar rumah, bukan untuk sholat, tapi mendengarkan khutbah. Sholatnya biasa aja, mendengarkan khutbahnya. Dengarkan khutbah. Ini banyak orang sholat id, begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mulailah megang telekung kawan. Kau beli di mana? Di Sukaramai apa di Olimpia? Ustadz, kalau bercadar bagi perempuan wajib apa tidak? Ada namanya Syekh Twigri, tempatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Kata dia cadar itu wajib. Syekh Twigri mengatakan cadar wajib. Syekh Albani mengatakan cadar tak wajib. Sesama ulama Salafi pun, jangankan yang mazhab Syafi'i, tak sepakat tentang cadar wajib. Adapun ulama-ulama Al-Azhar Mesir mayoritas mengatakan cadar tak wajib. Tapi kalau bercadar bagus, apalagi anak-anak gadis yang putih, bening, cantik, kalau minum kopi nampak mengalir sini. Itu bagus dia bercadar. Kalau sampailah anak gadis cantik tak bercadar di Medan ini, tabrakanlah supir-supir sudaku kocan. Habis. Nah, jadi bagus, makanya yang bercadar jangan diejek. Kenapa kalau ada orang bercadar diejek? Kenapa kalau ada orang bercadar diolok-olok? Tapi kalau perempuan berok pendek diam, berarti setan. Yang bercadar bagus, silakan. Yang tak bercadar tak apa-apa. Jangan antara yang bercadar dengan bercadar saling ejek mengejek. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga. Selama dia tak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, maka tak boleh saling caci mencaci, maki memaki. Pandangan dari syariat Islam tentang mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Merdeka kita tidak didikte orang lagi. Dulu kita didikte, ditunjuk-tunjuk kiri oleh Belanda dan Jepang. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Hiroshima, Nagasaki dibom oleh Amerika, pontang-panting Jepang balik. Dan kita sekarang sudah merdeka. Masih ada bangsa yang belum merdeka. Palestina masih dijajah Israel, laknatullah alaihi. Uighur masih dijajah. Rohingya masih dijajah. Patani masih dijajah. Septa Melilia masih dijajah.
kita sudah merdeka. Bangsa Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bebas dari penjajah sudah, tapi kita perlu lebih hebat lagi, bebas mengatur hasil alam kita untuk kita, supaya anak-anak kita tidak lagi memikir ada anak yang bunuh diri karena tidak bayar SPP, malu diejek kawan-kawannya. Padahal mestinya pendidikan gratis, 20% sudah dialokasikan pemerintah. Ada orang yang mesti ngantri hanya untuk mencari pekerjaan sebagai driver transportasi online. Bukan hina pekerjaan ini, halal, baik, tapi tak layak dengan strata pendidikan mereka yang tinggi. Oleh sebab itu maka kita tak boleh merasa puas, tapi bukan ajang untuk caci mencaci, celah mencela. Ini tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita merdeka dari kebodohan, merdeka dari uang sekolah yang mahal, merdeka dari tidak ada kesempatan kerja, sehingga tahun ke depan menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengisi kemerdekaan itu, peringatan 17 Agustus itu dengan syukur pada Allah, karena kemerdekaan itu rahmat Allah. Ini sekarang banyak orang mensyukuri kemerdekaan, laki dipakainya baju bininya main bola pakai daster. Apa ini? Pejuang kita dulu pontang panting mengusir Belanda, dia pontang panting pakai baju bini. Saya tidak bertanya, saya hanya mohon doa agar anak saya jadi hafiz Quran yang rendah hati, suka bersedekah serta bermanfaat bagi umat. Tidak hanya yang minta request ini, semua anak-anaknya nanti, baik yang sudah lahir maupun belum lahir, maupun yang emaknya belum dapat. Yang lajang-lajang ini, yang berondong-berondong ini, saya doakan nanti semua di akhir majelis semuanya mendapatkan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ringkas saja Pak Ustaz, saya mohon Ustaz jabarkan tentang Nabi Ibrahim yang walaupun ayahnya kafir, beliau sangat santun terhadap orang tuanya. La illam tantahi Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati Ibrahim. Ada ayah orang Medan gini, rasa-rasanya tak ada. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliya, pergi kau dari sini, tinggalkan rumah ini, tinggalkan kampung ini, maliya, untuk waktu yang lama, usah kau balik-balik lagi. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untuk ayah. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu mengabulkan doaku. Kalau anda berbakti pada orang tua, dibalas Allah mendapat anak yang berbakti juga. Apa balasan Allah terhadap budi baik Ibrahim? Dapatnya 2. Kau buat 1, ku balas 2. Ibrahim dapat balasan 2. Lahirlah Ismail dengan dites Ibrahim, dibawanya pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Bapak kalau mau ngetes anak bapak sesoleh anak Ibrahim, balik dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku sembelih lehermu. Fanzur madza tara, what is your opinion oh my son? Gilo ya katanya. Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Dosa minum khamar boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas.
Dosa sabu-sabu boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Tapi dosa durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Waspadalah. Diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memelihara semesta alam. Kenapa tak ada keinginan Ustadz menjadi pemimpin umat di birokrasi? Mancing-mancing. Saya nih bukan Ustadz jadi-jadian. Nih ku kasih tahu. Saya dari kecil memang sudah dipesankan datuk-datuk saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Cucuku yang satu ini untuk sekolah agama. Yang lain mau sekolah dokter, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Makanya sepupu saya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang jaksa, ada yang guru. Tapi saya memang dipesankan, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nah, jadi pilih yang lain-lain, jangan sakit hati. Banyak lagi yang lebih mantap-mantap, hebat-hebat. Jadi Ustaz, saya sampai mati jadi Ustaz aja. Kalau masih kuat berceramah, ceramah. Tak lagi kuat, ngajar alif. Alif di atas alif, bawah alif depan. Apa tanggapan Ustaz tentang hukum pembuat penjual lukisan? Idza kanat laha zillun ajma'al ulama ala tahrimiha. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka sepakat ulama bahwa dia haram. Ada bayang-bayangnya. Laha zillun, ada bayang-bayangnya. Ambil senter dia. Senter, ada tak bayang-bayangnya? Artinya yang tak boleh itu patung. Dicetak, diukir, dibentuk. Itu pun kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kepalanya aja tak apa-apa, boleh. Ibu, di rumah ada patung gajah keramik mahal, lengkap dari belalai sampai ujung kaki. Balik dari sini, potong. Potong. Tinggalkan belalainya aja sedikit. Jangan utuh, haram, tak boleh. Di kamar ada keramik burung merpati sedang bercengkrama, ada lampu di tengah, utuh dari muncung sampai ekor sampai kaki. Potong. Bang, demi Ustaz Somad kita potong. Tinggalkan sedikit. Jangan utuh, yang utuh tak boleh, haram. Tak masuk malaikat. Malaikat rahmat tak masuk. Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi yang dihafal dari sekarang, man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu. Man imamuka? Kau tak sembahyang ke masjid Hidayah? Udah ku hafal semua, udah kecil sudah. Udah dapat bocoran soal. Ini bukan ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam sah, tapi kalau bagus tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi? Ya ada jawab lagi. Ustaz, Indonesia triliunan rupiah bunganya ke luar negeri. Untungnya untuk biaya pembangunan APBN. Kalau bunga kan haram, apakah rakyat ikut menanggung haramnya Pak Ustaz?
Nggak nyindir saya nih. Saya kan PNS, dapat gaji berarti dari bunga haram. Kita bekerja, maka kita dituntut dari pekerjaan kita itu saja. Kita tak dituntut dari yang lain. Walaupun bapak pegawai APBD, APBN, polisi, tentara, guru, PNS, pekerjaan kita itu halal. Bapak polisi lalu lintas yang mengatur dari pagi sampai petang, bapak yang masalah kriminal mengatur dari pagi sampai petang sampai malam, bapak yang tentara menjaga kedaulatan negara di perbatasan, bapak yang anggota Dewan Legislatif memperjuangkan hak rakyat, parlemen bicara tentang hak rakyat di parlemen, maka pekerjaan itu halal, gajinya halal. Bapak, ibu buka rumah makan nasi lemak, halal apa haram nasi lemak itu? Oh, banyak yang ragu. Nasi lemak halal. Datang orang membeli nasi lemak, saya beli nasi 5 bungkus. Kita tak perlu tanya sama yang pembeli itu, ini duit kau, ini duit dari mana nih? Tengok muka kau macam muka-muka perampok. Tak perlu kita tanya dia dapat duit dari mana, karena yang ditengok bukan kerja dia tapi kerja kita. Kita jual semen. Semen itu halal apa haram? Halal, bukan untuk dimakan. Semen itu halal. Kita jual semen, datang orang beli, koruptor mau bangun rumah, saya mau beli semen, maaf, tidak menerima uang koruptor, cari toko yang lain. Kita yang kita jual nih halal. Begitu juga dengan prinsip pekerjaan kita halal, maka tidak perlu kita cari-cari tahu duit orang pembeli itu dari mana. Nah, ini tentang masalah prinsip pekerjaan. Mudah-mudahan anak cucu kita mendapatkan pekerjaan yang halal sehingga rezekinya berkah, sehingga dia tak masuk neraka gara-gara itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak Pak Ustaz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik, saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3, 1, 2, 3. Nabi sudah khutbah 3, berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia, duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi, "Sholli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, sholat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat, dia duduk, Nabi suruh berdiri, sholat 2 rakaat, habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah sholat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum," berdiri, "Sholli rakaataini," salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, pergi kau pulang, enggak usah kau salat lagi. Itu menunjukkan salat orang yang terlambat itu sah, tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya nggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, mas, bang, itu udah azan sholat Jumat kamu nggak berangkat. Suatu ketika masuk seorang laki-laki, Nabi sedang khutbah, dan ketika dia mau duduk Nabi suruh qum. Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta,
Datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi. Datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing. Datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam. Datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Udah terlambat, kau carilah pojok-pojok. Ini harus dijawab serius karena diketik, di print dari rumah. Untung nggak dibingkai. Nama saya sensor, nggak boleh sebut. Menjaga kode etik. Dari Kelurahan Mendawai, Sukamara. Bagaimana menyikapi orang menganggap sholat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat? Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kepalanya udah lepas dari badan. Nasib baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamara. Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja? Nabi sakit keras 5 hari menjelang meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu Nabi sakit keras, diambil kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi 5 kirbah. Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar nggak apa-apa, ini supir truk nyasar habis sama brondolnya ikut nyasar. Kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thal'ah, Zubair. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, Rifai. Abah Guru kumpul tarekatnya Samaniyah. Mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja, saya cukup sholat batin saja. Kamu nggak puasa? Puasa itu syariat, saya cukup puasa batin. Pas siang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istrinya nanya, kamu nggak masak? Saya masak hakikat saja. Mau makanlah kuali hakikat. Paham? Enak ceramah di Sukamara ini. Orangnya cerdas-cerdas. Syukron. Belum dijawab udah syukron. Syukron Ustaz Somad sudah berkenan datang di tanah Sukamara. Saya Ibu Tip dari Mendawai.
Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung tapi pakaiannya masih celana panjang, rok potongan, kerudung masih terlihat dadanya, sudah termasuk syariatnya apa belum? Belum. Kerudung perempuan itu menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau nggak bisa sampai ke ujung kaki, sampai ke pinggang, nanti di bawah sambung lagi pakai kain panjang. Syaratnya mesti longgar, jangan sempit sampai menjerit paha minta tolong. Tolong, tolong. Dia yang berjalan, kita yang takut. Takut pecah. Gimana nggak pecah? Celana untuk umur anak 8 tahun dipakai emaknya 58 tahun. Sampai sebesar batang kelapa. Itulah disampulkan. Dokter sudah melarang jangan pakai celana sempit, celana legging karena darah tidak mengalir. Tapi prinsip orang kita biar sakit asal gaya. Akhirnya mati gaya. Oleh sebab itu jangan lagi pakai celana sempit, jilbab panjang. Ini ada jilbab namanya jilbab sakratul maut, dililitkan ke leher sampai melihat ke bawah pun nggak bisa. Nah lagi, jilbab itu harus menutup dada, tutup dadanya, sampai ke bawah. Yang kira-kira kalau diturunkan tangannya tenggelam ke dalam. Tangannya boleh kelihatan, nggak apa-apa. Yang udah pakai cadar, bagus. Jangan ejek orang pakai cadar. Istri Nabi pakai cadar, sahabat Nabi pakai cadar. Yang pakai jilbab, bagus. Yang pakai cadar, bagus. Jangan kelahi. Kalau yang pakai jilbab sama cadar kelahi, nanti ketawa yang nggak pakai kain. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini pakai celana sempit berubah pakai rok panjang. Kecuali polwan nggak apa-apa pakai celana. Gimana dia mau ngejar maling pakai rok? Itu kan karena tugas. Harus logik juga. Satpol PP perempuan razia kaki lima, pedagang lari satu orang, dia pakai rok sebentar ya. Dan dibayangkan, nanti ketawa sendiri. Apakah berdosa kita orang tua bila anak cucu sulit untuk disuruh sholat? Muru auladakum bisolah, suruh anakmu sembahyang wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Yang umur 7 tahun angkat tangan? Oh, tak ada. Umur 7 tahun suruh dia sembahyang. Kalau sholat umur 7 tahun, berarti baca surat pendeknya umur 5 tahun. Makanya ibu sambil memasak pagi, sambil memeras santan, sambil menggoreng nasi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Anak itu mendengar, hafal dia tanpa melihat Al-Quran. Dia tak bisa baca, tapi dia bisa hafal. Maka nanti umur 7 dia akan sholat. Umur 7, wadribuhum fil asrah. Umur 10 pukul dia. Tapi pukulnya tangan tak boleh terlalu tinggi, jangan sampai patah, jangan sampai maaf kena alat vital, jangan sampai lebam, jangan sampai tali telinga lepas telinga itu sebelah. Abang kata bininya, kemana telinga abang? Itulah ditarik omakku dulu tak sembahyang. Nah, oleh sebab itu maka ini penting, wadribuhum fil asrah. Masukkan dia ke pondok pesantren, SD IT, SMP IT, SMA IT. Yang tahan berpisah dengan anak, masukkan ke pesantren boarding school. Yang tak tahan berpisah, masukkan full day. Di Medan banyak, masuk pagi jemput sore. Tidak ada yang bisa mengontrol, mengawal anak-anak kita ini selain benteng terakhir pendidikan anak-anak kita adalah sekolah agama. Sudah disekolahkan agama, sudah dikasih makan halal, sudah dikasih tunjuk ajar, sudah dinasehati, tak juga kita sudah tidak kurang usaha. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kita tidak memikul dosa orang lain. Bapak tak memikul dosa anak, ibu tak memikul dosa cucu, dosa tanggung masing-masing.
Tapi kalau tak dididik dengan baik, tak sholat mereka, tak puasa mereka, pacaran mereka, LGBT mereka, maka ibu dan bapak berdosa karena menyia-nyiakan amanah. Alhamdulillah, masjid penuh, anak-anak datang. Alhamdulillah, tuh anak-anak banyak datang. Jangan takut ibu, jangan takut berdosa karena sudah dibawa anak ini ke masjid. Mana yang lebih kita dulukan? Kewajiban kita sama Allah atau sama suami? Kasihlah contoh. Kalau pertanyaannya umum, gimana saya mau jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata azan. Datang lakinya, kau buatkan aku dulu kopi. Mana yang lebih didulukan? Ibu sholat atau membuatkan dia kopi? Ini tak akan terjadi. Kenapa? Karena bapak itu pasti ke masjid sebelum azan. Mana mungkin dia minum kopi orang azan? Tapi ibu dapat Fir'aun, inilah. Taatlah kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu itu bisa jadi nerakamu. Kan itu yang selalu dihafal hadis oleh suami kan? Surga kau sini. Suami yang bagaimana bang? Ibu mesti cerdas sikit. Kasih tahu dia suami yang ke masjid bang, dia ke masjid. Tapi ibu juga tak bisa menasihati bapak itu. Jangan mentang-mentang ibu udah pengajian pulang dari sini bang. Assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan bapak yang belum ke masjid, amin. Tapi kalau ditengok ini bapak ini sama ibu ini orang-orang masjid semua, insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. La ta'ata li makhluqin, itu kaedahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau menyebabkan durhaka kepada Allah. Ibu disuruhnya misalnya buka jilbab. Aku tak suka lah nengok kau jilbab, macam nenek ku tengok. Coba kau buka jilbab itu, kau cat warna kau, rambut kau 3 warna merah kuning kelabu. Ibu tak mesti patuh karena perbuatan itu melanggar syariat Islam. Taat dan patuh pada suami selama itu taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disuruhnya ibu pakai jilbab panjang, patuh. Kalau disuruhnya ibu ikut pengajian, bagus. Kalau disuruhnya ibu bersedekah, patuh. Tapi kalau disuruhnya melawan perintah Allah, la ta'ata. Itu kaidahnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Ustadz, apakah kita terlalu khawatir dengan virus COVID ini bisa merusak akidah kita, Pak Ustadz? Misalnya bapak saking takutnya kena penyakit paranoid, ketakutan tak tentu arah, itu tauhidnya sudah kena itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan, tidak terlampau berani sampai nantang-nantang petantang petenteng, tidak pula terlampau takut, bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri, tapi pertengahan. Berserah diri kepada Allah, beribadah, ikut protokol, tetap ikuti, jangan terlalu terbawa oleh media. Yang namanya penyakit itu dari dulu sampai sekarang ada, dan tak semua orang yang kena COVID mati, dan tak semua yang mati itu kena COVID. Ada juga yang mati kena bersin. Berapa banyak orang tak sakit mati, menguap mati. Banyak orang yang tidur mati, tidur diketuk pintunya subuh tak bangun-bangun, pas dipegang udah dingin macam es batu. Oleh sebab itu berapa banyak pula yang dinyatakan positif sehat. Nah, itu jangan terlalu takut. Semua yang mati itu kata Nabi, lan tastakmil rizqaha wa ajalaha, lan tamuta nafsun, tidak akan mati orang qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Kalau sudah rezekinya penuh, kalau sudah umurnya penuh, pasti dia mati. Kenapa Abdul Somad itu tak mati-mati? Belum penuh. Mau dibunuh orang, mau diusir orang, disantet orang. Kalau memang belum penuh, tak mati. Tapi kalau sudah penuh, mati. Nah, ibu-ibu bapak ini semua belum penuh lagi. Nanti kalau ada yang penuh, kemana si anu kemarin? Udah penuh dah, mati lewat. Jadi jangan terlalu takut. Takut itulah yang membuat kita akhirnya
imun kita jadi turun. Kalau sudah imun kita turun, maka kekebalan tubuh kita hilang, penyakit pun datang. Saya tidak tablik akbar nih dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pertama kali saya keluar sejak Covid, inilah ke Medan. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, saya bawa-bawa kan ini, biar jangan apa kali Covid itu. Insya Allah anak saya lepas pesantren akan lanjut ke Sudan. Sudan tempat saya kuliah tuh. Pertanyaan, anak saya wanita, bagaimana situasi dan kondisi Sudan saat ini? Sudan terjadi revolusi peralihan kekuasaan dari Jenderal Omar Bashir setelah 30 tahun berubah sekarang, dan terjadi kesepakatan antara tentara dan sipil. Setahun dipimpin oleh sipil, lalu kemudian oleh tentara. Terjadi pergolakan politik. Tapi bagi mahasiswa tidak terlalu berefek. Saya di sana bulan 12, 7 kali. Bulan Juli, kemudian bulan 12 saya datang lagi. Anak-anak mahasiswa beberapa dari Sumatera Utara. Saya membawakan bantuan untuk PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang dari Sumatera Utara. Saya bawakan bantuan. Nih. Datanglah dari provinsi lain minta juga. Saya bilang ini duit orang Sumatera Utara, kalian minta lah ke kabupaten provinsi kalian masing-masing. B, butuh berapa tahun biasanya untuk selesai S1 Pak Ustaz? S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun dah bisa sidang. Tapi kalau mau lengkap 3 tahun, lewat dari 3 tahun kena denda. Jadi kalau umurnya berangkat 20 tahun, 4 tahun, 24, 26, 27, 28 28 pulang dia udah doktor. Tidak macam saya, udah 43 baru doktor. Judulnya akhirnya doktor juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Pesantren anak saya saat ini dapat program beasiswa ke Sudan. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk menuju ke situ Pak Ustadz? Bahasa Arabnya supaya dia nanti tak berat membaca kitab. Sekarang banyak kursus-kursus bahasa Arab. Kemudian hafalan Qurannya supaya nanti kalau ada kewajiban paling tidak 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau kami di Azhar Mesir dulu 2 juz 1 tahun, 4 tahun 8 juz. Di Sudan tak ada hafalan Quran. Oleh sebab itu maka jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Banyak anak-anak Sumatera Utara di sana, mereka punya persatuan pelajar mahasiswa dari Sumatera Utara. Inilah pertanyaan saya lebih kurang. Terima kasih Pak Ustadz. Saya dulu tahun 1993 habis sholat subuh datang saya ke rumah Ustadz Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Imam Masjid Raya Medan itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, wakil rektor Universitas Al-Wasliyah. Habis subuh datang saya ke rumahnya di Simpang Limun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau sekolah ke Arab Ustaz. Waktu itu saya tak tahu Mesir, Sudan, Maroko, tak tahu. Yang tahu saya Arab aja. Aku mau ke Arab Ustaz. Senyumlah Ustaz Syekh Jalaluddin. Kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 Ustaz. Kau selesaikan dulu aliyah baru kau kesini. Jadi yang mau berangkat itu saya. Makanya banyak kalau jamaah nanya ke saya, Ustadz bisa anak saya kuliah ke Arab? Saya tanya, yang mau nih bapak apa anaknya? Anak saya bos. Kalau saya yang mau. Orang tua saya membebaskan saya, terserah kau. Nah, tapi saya mau waktu itu. Lalu kemudian setelah taman aliyah datanglah saya. Ustadz, aku udah taman aliyah, ini ijazahnya. Kata Ustadz Jalaluddin Abdul Muthalib, kau bawa ijazah ini ke Jakarta, kau terjemahkan bahasa Arab, kau legalisir ke Departemen Agama, legalisir ke Departemen Luar Negeri, legalisir. Mendengar departemen pucat lah. Akhirnya takut saya, tak berani balik saya ke Riau. Kuliah saya di IN. Tapi Allah kasih jalan. Datang pengumuman. Waktu itu belum ada lagi www.google.com. Informasinya masih pakai pos. Jam 12 siang pulang saya kuliah di IN. Datanglah surat pakai pos, dikirim kawan saya dulu satu pesantren di Darul Arafah Medan, Lau Bekri, Deli Serdang. Abdul Halim namanya mengirim. Ikuti tes ke Mesir besok pagi. Suratnya sampai jam 12 siang.
Langsunglah saya berangkat naik SDH, Spiro Dolo Hole. Mendaftar ke IAIN. Sampai di IAIN besok pagi, daftar situ. Nama orang yang menerima pendaftaran itu namanya Ustadz. Alah, lupa pula namanya. Ditanyanya, ada keluarga kau di Medan? Ada, Pak. Kalau tak ada, di rumah. Karena ditengoknya dari Riau. Ikut tes saya. Yang mengetes itu orang Mesir. Besar sorban, hampir sebesar ban Vespa lagi. Mas Muka, kata dia, what is your name? Langsung saya jawab, Abdus Somad. Nah, itu pula PD-nya kita kalau nama kita ini ada di Quran kan. Abdus Somad. Saya Abdus Somad. Istamir, kata dia, sambung bacaan ayat yang kubaca ini. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sambung, kata dia. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kebetulan yang ditanya itu pas yang selalu saya bawa salat. Macam tahu aja dia itu bekal kita. Akhirnya keluarlah pengumuman 100 anak Indonesia yang lulus beasiswa ke Mesir. Saya baca dari nomor 1 sampai 100, tak ada nama saya. Rupanya karena grogi tak nampak. Baca, ada di situ rupanya Abdul Somad. Berangkatlah dari Jakarta dulu, pelatihan 2 bulan. Saya adik-beradik 2 orang. Anak pertama laki-laki, adik pun laki-laki. Orang tua sayang. Bukan saya ini 12 orang lalu pergi satu lupa dia, enggak. Pergi. Kata mak saya tak sampai hati dia melepas. Tapi ada bang mak saya, uak saya, kata dia, kalau ada yang melarang kau pergi, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kau nanti mau meninggalkan nama baik apa nama buruk? Kata dia. Bangkit semangat, berangkat. Setelah 2 bulan naik pesawatlah dari Cengkareng. Mak, jangan buat kenduri sebelum aku pasti berangkat. Itu saya pesan dari awal. Karena takutnya potong kambing RT RW datang, tahu-tahu tak jadi kan, malu. Sebelum aku yakin berangkat, jangan buat kenduri. Begitu sudah di Cengkareng, udah mau berangkat, baru telepon. Aku sudah mau masuk pesawat nih. Kalau mau buat kenduri, kendurilah. Saya dari dulu memang begitu. Takut saya berspekulasi. Lalu kemudian berangkatlah kami naik Royal Jordan Airlines. Kenapa pesawat itu Ustaz naik? Itulah tiket paling murah. 5 September 1998 sampailah saya di Kairo, Mesir. Di sana itu ada 2, satu HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, yang satu lagi KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Saya ikut Riau, dan orang tua saya di Riau. Oleh sebab itu lanjut, kemudian S2 ke Maroko, habis itu S3 ke Sudan, habis itu dapat visiting profesor dari Brunei Darussalam, habis itu Datuk Seri Ulama Setia Negara, habis. Yang tinggal belum satu lagi, almarhum, tinggal itu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita jalani saja, bangkitkan semangat, insyaallah menatap tatapan Bapak Ibu, adik-adik semua, insyaallah kita ini semangat semuanya insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bagaimana menurut Ustaz tentang dosen yang suka buat janji dan mahasiswanya tapi tak ditepati? Nampaknya menyindir saya selalu juga tak tepat, tapi saya janjikan dulu sebelumnya, 2 sehari sebelumnya, Haji mahasiswa nanti kita akan ganti yang lain. Maklumlah dosen-dosen juga kadang sibuk, dia mesti seminar ke Jepang, pergi ke Belanda, pergi ke Manchester United, pergi ke Juventus, Liverpool, banyak jadwal-jadwal. Maka itu masalah komunikasinya saja. Saya insyaallah jangan biarkan dia duduk, kan kasihan. Oleh sebab itu kita kasih tahu, saya tak bisa datang besok, kita akan ganti pertemuan. Pak Ustaz, bid'ah itu seperti apa?
yang tidak ada dalilnya sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh dikatakan bid'ah. Meletakkan turbah Karbala, tanah dari Karbala Irak diletakkan di tempat sujud untuk sujudnya orang Syiah, Allahu Akbar, itu bid'ah mungkarah batilah, tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya tak boleh menuduh orang bid'ah. Kata siapa itu? Ustadz Salafi dari Malang, namanya Ustadz Abdullah Hadrami. Jangan kau sembarang menuduh orang bid'ah, karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, ikhtilaf ulama mengatakan itu bid'ah, maka kau sudah mengatakan saudaramu, hei pelaku bid'ah, hei penghuni neraka jahanam, bid'ah tolalah neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya tak boleh dikatakan kawan kita, sahabat kita, sama seiman pelaku bid'ah. Bolehkah berwuduk dalam keadaan telanjang? Afdal adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat. Pakailah handuk menutup aurat. Ustaz, apa benar peringatan maulid itu bid'ah? Video saya itu serak-serak di internet tentang itu. Ente kemana aja selama ini? Buat situ, somat maulid enter, lengkap selengkap-lengkapnya dalil-dalil, pakai PowerPoint. Tidak bid'ah. Nanti pas mau buat maulid, buat setiap fakultas maulid. Isi maulid itu apa? 5. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang Nabi. Kelima, doa. Makan bosan? Tak ada makan, tak ada biaya. Sekarang kan acara dana, judul ujung-ujungnya dana. Lagu nasiknya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, la. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa dikasih baju rompi. Baju rompi artinya belakang rompi geng motor syariah. Ditulis depannya born to ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Nanti karena belum ada waktu nanti saya mau buat video pendeknya. Pakai helm hitam, pakai itu, disangka orang pembalap, rupanya pemuda berbadan gelap. Want to ride to Jannah. Ikut bersama kami. Allahu Akbar. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda ontel syariah. Kayunya agak pelan. Salatullah, salamullah. Tapi kalau yang geng motor tadi, lagu-lagu yang motor, Hai bar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Pegadaian apa termasuk riba Pak Ustaz? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan riba. Pak, aku tak punya duit, pinjam duit Bapak 10 juta. Oke Ustaz Somad, ini duit 10 juta, tapi Ustaz sawit Ustaz yang 2 hektar selama Ustaz belum bayar sini. Selama belum saya bayar, hasil sawit saya diambilnya. Riba. Kullu qardin, setiap pinjaman jarra naf'an, mengambil keuntungan, fahuwa riba, maka dia riba. Arisan ibu-ibu yang menggadaikan arisan uang diundi, siapa yang menerima? Ibu-ibu 10 orang, sejuta 10, namanya digoncang. Yang kena penyakit jantung jangan ikut, asal nengok goncang, mati. Goncang, tiba-tiba keluar nama ibu ini, itu sama artinya dengan minjam. Kalau begitu modelnya boleh, jelas orangnya. Yang tak boleh itu datang ibu-ibu ke rumah kita. Oh ya, mau ikut arisan ya, berapa dapat? 10 juta, tapi bayarnya 10 juta, ibu cuma dapat 9. Mana anggotanya? Nggak ada. Itu bukan arisan, itu BII, Bank Inang-Inang. Menurut Ustaz, dari 4 mazhab, mana yang paling banyak pengikutnya? Paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi. Kenapa Hanafi paling banyak? Karena 1924 tumbang Turki Utsmani mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, Turki ku Hanafi semua. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Hanafi paling banyak. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali.